Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Di zaman yang jauh sebelum bumi diciptakan, alam semesta berdiam dalam kesendirian yang sunyi. Tidak ada kehidupan, tidak ada suara, hanya ada kekosongan yang luas dan tak berujung. Namun, meskipun tak ada apapun yang bisa dilihat oleh mata, gemuruh alam semesta sudah mulai bergema, dan suara itu akan terus menggema sepanjang perjalanan waktu. Sebuah suara yang membawa pesan tentang awal, tentang perubahan, dan tentang perjalanan yang tak terelakkan menuju kedamaian dan kehancuran. Semesta tidak selalu tampak seperti yang kita lihat sekarang, penuh dengan bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang terang benderang. Pada awalnya, semesta hanya sebuah titik kecil yang dipenuhi dengan potensi tak terbatas. Sebuah titik tunggal yang membawa segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Dalam kegelapan yang mendalam, tanpa batas, terjadi sebuah ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang. Dalam sekejap, semesta mengembang dengan kecepatan luar biasa, menyebarkan materi dan energi ke seluruh penjuru kosmos. Seiring waktu, partikel-partikel mulai terbentuk, membentuk bintang-bintang yang pertama kali bersinar dalam kegelapan. Bintang-bintang ini tidak hanya menerangi alam semesta, tetapi juga menjadi cikal bakal dari kehidupan yang akan datang. Bintang-bintang yang terbentuk dari gas dan debu kosmik ini tidaklah abadi. Mereka hidup dalam siklus yang tak terhindarkan, muncul, bersinar, dan akhirnya mati, melepaskan unsur-unsur yang menjadi bahan baku bagi kehidupan di planet-planet yang kelak terbentuk. Suasana semesta pada masa itu sangat berbeda dari apa yang kita lihat saat ini. Tidak ada kehidupan yang tampak di dunia, hanya ada kekosongan yang sangat besar, yang dipenuhi dengan radiasi dan gas panas yang menggelegar. Tetapi, meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, di balik kekosongan itu tersembunyi rahasia kehidupan yang kelak akan tumbuh. Di suatu tempat di dalam galaksi yang jauh, sebuah bintang besar meledak dalam peristiwa yang dikenal sebagai supernova. Ledakan ini menciptakan bahan-bahan yang sangat penting bagi kehidupan, seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Tanpa ledakan tersebut, kita mungkin tidak akan pernah ada di sini. Sebab, semua unsur ini adalah bahan pembangun dasar dari makhluk hidup. Setelah miliaran tahun, planet-planet mulai terbentuk. Di sebuah planet kecil di galaksi yang luas, yang kita kenal sekarang sebagai bumi, terjadi sesuatu yang luar biasa. Bumi mulai mendukung kehidupan. Dalam gelombang kecil namun kuat, kehidupan mulai tumbuh dari laut yang dalam dan gelap. Proses-proses kimia yang rumit dan misterius mengarah pada pembentukan organisme pertama, yang kemudian berevolusi menjadi beragam bentuk kehidupan yang kita kenal hari ini. Namun, kehidupan bukanlah suatu hal yang statis. Seperti alam semesta, kehidupan juga terikat pada siklus waktu. Alam semesta dan kehidupan di dalamnya tidak pernah berhenti bergerak, berkembang, dan berubah. Dalam setiap detik yang berlalu, ada banyak hal yang terjadi. Lahirnya bintang baru, kematian bintang lama, lahirnya spesies baru, dan punahnya spesies lain. Semua itu adalah bagian dari siklus waktu yang tak terhindarkan. Manusia, sebagai bagian dari alam semesta ini, tidak terlepas dari siklus tersebut. Kita dilahirkan, tumbuh, berkembang, dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Namun, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perubahan yang lebih besar, yang memengaruhi seluruh kehidupan di bumi dan bahkan di alam semesta. Di suatu tempat dalam peradaban manusia yang berkembang, kita mulai memahami bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian dari sebuah siklus yang lebih besar, yang melibatkan lahirnya bintang-bintang, terbentuknya planet-planet, dan evolusi kehidupan yang berlangsung selama miliaran tahun. Semua ini berjalan dalam irama yang tak terhindarkan, mengikuti ritme alam semesta yang lebih besar. Namun, meskipun kita adalah bagian dari siklus alam semesta yang tak terhindarkan, kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perjalanan waktu. Setiap pilihan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil, mempengaruhi arah hidup kita dan dunia di sekitar kita. Disinilah letak keajaiban kehidupan, dalam kesadaran bahwa meskipun kita terikat pada siklus waktu yang lebih besar, kita juga memiliki kesempatan untuk membuat perubahan,
untuk menciptakan dampak yang positif bagi diri kita sendiri dan bagi dunia ini. Namun, seperti halnya alam semesta yang memiliki awal dan akhir, kehidupan kita pun demikian. Waktu berjalan, dan kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita semua akan mengalami akhir kehidupan suatu saat nanti. Tetapi, seperti bintang yang mati dan menghasilkan unsur-unsur baru, kematian kita juga merupakan bagian dari siklus besar ini. Apa yang kita tinggalkan akan memberi pengaruh bagi kehidupan yang akan datang, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, budaya, atau perubahan-perubahan lainnya. Siklus kehidupan ini, yang dimulai dengan ledakan besar alam semesta dan berakhir dengan kematian kita, adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan kebijaksanaan. Dengan memahami siklus ini, kita bisa mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Kita bisa memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki makna, bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan panjang yang tak terhindarkan. Semua ini adalah bagian dari gemuruh alam semesta, sebuah suara yang terus bergema, mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dan waktu. Seperti semesta yang tak pernah berhenti berkembang, kita juga terus berkembang, belajar, dan tumbuh. Dan meskipun kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas ini, setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri, tentang dunia, dan tentang siklus waktu yang mengelilingi kita. Saat kita menelusuri sejarah peradaban manusia, kita mulai menyadari bahwa manusia selalu berusaha memahami konsep waktu dan alam semesta di sekitarnya. Pada zaman purba, manusia melihat langit malam yang penuh dengan bintang sebagai tanda-tanda yang menunjukkan perjalanan waktu. Mereka percaya bahwa bintang-bintang dan pergerakan planet memiliki makna yang lebih besar, yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka di bumi. Manusia pertama kali mengamati siklus alam dengan cara yang sangat sederhana. Mereka melihat matahari terbit dan terbenam, bulan yang bergerak mengelilingi bumi, dan musim yang berganti. Dari sini, manusia mulai mencatat perubahan-perubahan ini dan menciptakan kalender untuk mengatur waktu. Mereka memahami bahwa waktu memiliki siklus, sebuah perjalanan berulang yang mengatur kehidupan di bumi. Siklus ini tidak hanya mencakup pergerakan benda langit, tetapi juga musim, cuaca, dan bahkan siklus kehidupan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Di berbagai budaya kuno, waktu tidak hanya dipandang sebagai suatu konsep linear, yaitu waktu yang terus berjalan dari masa lalu ke masa depan. Sebaliknya, banyak kebudayaan yang menganggap waktu sebagai siklus yang terus berulang. Di budaya Mesir kuno, misalnya, siklus kehidupan dilambangkan dengan dewa matahari, Ra, yang lahir setiap pagi dan mati setiap malam. Begitu juga dalam mitologi Hindu, di mana siklus waktu terbagi menjadi 4 era atau yuga yang berulang terus-menerus, masing-masing dengan peranannya dalam evolusi kehidupan. Siklus ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhirnya, tetapi setiap akhir membawa permulaan baru. Seperti bintang yang meledak menjadi supernova dan menghasilkan unsur-unsur baru yang membentuk bintang-bintang berikutnya, kehidupan manusia pun mengikuti siklus yang sama. Setiap generasi manusia memiliki awal, perjalanan, dan akhirnya, yang kemudian memberikan tempat bagi generasi berikutnya untuk tumbuh dan berkembang. Siklus ini tidak hanya mencakup kehidupan individu, tetapi juga peradaban dan kebudayaan umat manusia yang terus berkembang seiring waktu. Namun, di tengah siklus waktu yang tak terhindarkan ini, kita seringkali merasa terjebak dalam kehidupan yang sibuk dan penuh dengan tuntutan. Kita terjebak dalam pandangan bahwa waktu adalah sesuatu yang harus diatur dan dikendalikan, sebuah hal yang harus kita kejar tanpa henti. Kita terburu-buru mengejar tujuan-tujuan duniawi, lupa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks, siklus alam semesta itu sendiri. Disinilah pentingnya untuk kembali menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta. Untuk mencapai kedamaian batin, kita harus memahami bahwa kita tidak terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian darinya. Ketika kita belajar untuk mengikuti aliran waktu dan menerima bahwa kita hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, kita mulai merasakan kedamaian yang sejati. Keberadaan kita bukanlah sebuah kecelakaan atau kebetulan.
Kita ada di sini karena kita adalah bagian dari siklus besar ini, yang telah ada sejak awal mula alam semesta tercipta. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak cara kita dapat menyelaraskan diri dengan siklus alam semesta. Dalam meditasi, misalnya, kita diajak untuk memperlambat detak waktu dan fokus pada keberadaan saat ini. Dengan cara ini, kita mulai merasakan irama alam yang lebih dalam dan lebih besar, jauh melampaui kesibukan dan kecemasan yang seringkali kita rasakan. Meditasi mengajarkan kita untuk merasakan setiap napas sebagai bagian dari aliran waktu yang tak terputus. Setiap napas adalah sebuah siklus, sesuatu yang kita ambil dan yang kita berikan kembali kepada alam. Demikian pula, dalam budaya pertanian, manusia belajar untuk menghormati siklus musim yang mengatur pertumbuhan tanaman. Mereka menanam benih saat musim semi, merawat tanaman selama musim panas, memetik hasilnya saat musim gugur, dan beristirahat di musim dingin. Dalam setiap siklus ini, ada keseimbangan yang tercipta antara pekerjaan dan istirahat, antara memberi dan menerima. Keberhasilan mereka tidak hanya bergantung pada usaha mereka, tetapi juga pada kemampuan untuk menerima bahwa ada waktu untuk menanam, waktu untuk tumbuh, dan waktu untuk menuai. Semua ini berjalan dalam ritme yang harmonis dengan alam, yang mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Begitu juga dalam siklus kehidupan manusia, kita bisa melihat bahwa ada waktu untuk tumbuh, belajar, dan berkembang, dan ada waktu untuk mundur sejenak, untuk merenung dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Ketika kita menerima kenyataan bahwa hidup ini adalah bagian dari siklus yang lebih besar, kita bisa berhenti merasa tertekan oleh kebutuhan untuk mencapai semuanya dengan cepat. Sebaliknya, kita bisa melangkah dengan tenang, menghargai setiap langkah, dan memahami bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang telah dimulai jauh sebelum kita dilahirkan. Pada akhirnya, penyelarasan dengan siklus alam semesta membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan itu sendiri. Ketika kita menerima bahwa waktu berjalan dalam siklus, kita menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan. Kita belajar untuk tidak terburu-buru mengejar tujuan-tujuan yang tidak memberi makna sejati, tetapi untuk menjalani setiap fase kehidupan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Penyelarasan ini tidak hanya memberi kedamaian batin, tetapi juga memberi kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup. Siklus waktu yang berulang mengajarkan kita bahwa tidak ada kesulitan yang abadi. Seperti musim yang selalu berganti, masa-masa sulit pun akan berlalu, dan waktu akan membawa kita menuju fase yang baru, lebih baik, dan lebih penuh harapan. Sebagai bagian dari alam semesta yang terus berkembang, kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan yang memengaruhi perjalanan kita. Namun, kita juga harus ingat bahwa kita hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa setiap langkah kita, baik itu dalam kesuksesan atau kegagalan, adalah bagian dari siklus yang tak terhindarkan. Dalam perjalanan panjang yang kita jalani sebagai individu, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan yang dalam tentang makna kehidupan kita. Seiring berlalunya waktu, kita tidak hanya menciptakan kenangan untuk diri kita sendiri, tetapi juga meninggalkan warisan yang akan berdampak pada generasi yang akan datang. Sama seperti alam semesta yang mengalir dalam siklus waktu yang tak terhindarkan, kehidupan manusia juga mengandung perjalanan yang lebih besar dari sekadar eksistensi pribadi. Warisan yang kita tinggalkan tidak selalu terwujud dalam bentuk materi atau kekayaan. Sebaliknya, warisan yang lebih bermakna seringkali berupa nilai-nilai, tindakan, dan pengaruh yang kita berikan pada dunia di sekitar kita. Dalam banyak budaya, ada pemahaman bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan terus bergema jauh setelah kita pergi. Bagaikan gema yang memancar dalam alam semesta, warisan kita menjadi bagian dari siklus yang terus berlanjut, memengaruhi dan menginspirasi orang-orang yang datang setelah kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu kecil atau besar, memiliki dampak yang lebih luas. Ketika kita berbuat baik, menolong orang lain, atau berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, kita tidak hanya memberikan pengaruh dalam waktu sekarang, tetapi juga dalam waktu yang akan datang. Kita adalah bagian dari sebuah rantai yang terus berkembang. Ketika kita berbuat baik,
Kita memberikan contoh yang akan ditiru oleh orang lain, dan ini menjadi bagian dari warisan kita. Sebuah warisan yang terus memengaruhi dunia jauh setelah kita meninggalkan dunia ini. Namun, untuk menciptakan warisan yang berarti, kita harus memahami bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Dalam kesibukan kita mengejar tujuan-tujuan pribadi dan duniawi, kita seringkali lupa bahwa kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewariskan sesuatu yang lebih besar daripada hanya pencapaian individu. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin saya tinggalkan untuk dunia ini? Apa yang ingin saya wariskan kepada generasi yang akan datang? Ini bukanlah pertanyaan yang mudah dijawab, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Namun, satu hal yang pasti, setiap orang memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif. Mungkin itu berupa ide yang mengubah dunia, sebuah karya seni yang menginspirasi, atau sebuah tindakan kebaikan yang menyentuh hati banyak orang. Semua itu adalah bagian dari siklus kehidupan, bagian dari warisan yang akan memengaruhi masa depan. Dalam setiap siklus alam semesta, ada banyak perubahan yang terjadi. Bintang yang mati memberi jalan bagi kehidupan baru. Begitu juga dalam kehidupan manusia, kita juga bisa menciptakan perubahan yang membawa kebaikan bagi dunia. Walaupun kita tidak dapat mengendalikan setiap aspek dari kehidupan kita, kita dapat memilih untuk menjadi agen perubahan, untuk memberikan dampak yang positif bagi orang lain dan lingkungan kita. Warisan tidak selalu harus besar atau mencolok. Sebuah tindakan sederhana, seperti mengajar seseorang, memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan, atau bahkan menciptakan ruang bagi orang lain untuk berkembang, dapat menjadi warisan yang sangat berharga. Kita semua memiliki kapasitas untuk membuat dunia ini lebih baik, dan dengan setiap langkah kita juga menciptakan masa depan yang lebih cerah. Penting untuk diingat bahwa siklus kehidupan ini tidak berhenti pada diri kita sendiri. Seperti halnya alam semesta yang terus berkembang, kita juga adalah bagian dari sebuah perjalanan besar yang melibatkan banyak orang. Setiap individu adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, dan tindakan kita memiliki dampak pada orang lain. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, bagaimana kita memperlakukan mereka, dan bagaimana kita berkontribusi pada kesejahteraan mereka adalah bagian dari warisan yang kita tinggalkan. Pada akhirnya, kehidupan kita adalah bagian dari siklus yang lebih besar, siklus alam semesta yang terus berputar. Kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita hidup untuk menciptakan dampak, untuk memberikan pengaruh yang dapat menginspirasi dan memberi manfaat bagi orang-orang yang kita tinggalkan di belakang. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang melibatkan seluruh umat manusia dan alam semesta itu sendiri. Seperti halnya bintang yang mati dan memberi kehidupan baru, kita juga dapat memandang kehidupan kita sebagai peluang untuk memberi kehidupan baru bagi dunia di sekitar kita. Kita bisa memilih untuk berbuat baik, untuk menciptakan dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih penuh kasih. Meskipun kita hanya hidup dalam waktu yang terbatas, dampak kita dapat bertahan selamanya dalam siklus kehidupan ini. Meninggalkan warisan bukan hanya tentang membuat sesuatu yang besar atau monumental, tetapi lebih tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan penuh kesadaran akan peran kita dalam siklus besar ini. Warisan kita akan terus hidup, berlanjut dalam bentuk pengaruh yang kita berikan, dalam kebaikan yang kita lakukan, dan dalam perubahan yang kita bawa. Itu adalah warisan sejati yang tidak akan pernah pudar, melainkan terus berkembang, seperti alam semesta itu sendiri. Dengan menyadari bahwa hidup ini adalah bagian dari siklus alam semesta yang lebih besar, kita bisa mulai merangkul setiap momen, setiap perubahan, dan setiap kesempatan untuk memberikan dampak positif. Kita bisa berjalan dengan tenang, mengetahui bahwa perjalanan kita adalah bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar, sebuah kisah tentang kehidupan, waktu, dan warisan yang kita tinggalkan untuk dunia. Gemuruh alam semesta ini akan terus terdengar, dan setiap kita, dengan segala tindakan kita, memberikan kontribusi pada lagu besar yang terus dimainkan sepanjang waktu. Siklus ini akan terus berlanjut, dan kita, dengan segala warisan kita,
akan menjadi bagian dari gemuruh yang tak pernah berhenti.